Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afandi Muhancirin dari Guru SMK Negeri 2. Pada kesempatan ini, dalam narasumber Guru Praktik Baik ingin menyampaikan tentang cara membuat kearah modul. Pada umumnya, Bapak Ibu Guru pada kurikulum Merdeka masih banyak kendala atau masih banyak kebingungan dalam pembuatan modul. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat modul dengan cara yang lebih mudah. Mari kita simak secara perlahan-lahan. Baiklah, sebelum kita mengajar, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu kita membuat modul ajar. Tapi sebaiknya sebelum membuat modul, kita melihat dulu dari CP yang sudah disediakan oleh pemerintah kita. Ini kita dapatkan dari salinan 033. Nanti ini bisa Bapak miliki pada deskripsi yang akan kita sampaikan. Seperti ini, saya ambil contoh pada fase E, yaitu kelas 10. Pada akhir fase E, dalam elemen Al-Quran dan Hadis, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan Hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan, dan seterusnya sampai menjaga kehormatan diri. Kemudian kita bisa lihat di sini ada beberapa elemen. Nah, hari ini kita coba fokus kepada elemen Al-Quran dan Hadis, yaitu peserta didik mampu memahami ayat Al-Quran dan Hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja serta larangan pergaulan bebas dan zina, dapat melafalkan Al-Quran dengan tartil dan fasih, menghafal ayat Al-Quran dan Hadis tentang kompetisi dalam kebaikan, etos kerja serta bahaya pergaulan bebas dan zina, dapat menyebutkan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetensi kebaikan sampai menjaga kehormatan diri. Setelah kita ketahui CP-CP-nya tadi, misalnya pada fase E kelas 10, kita ambil fokus kepada elemen Al-Quran dan Hadis. Maka kita buatkan TP dulu, kemudian ATP dan selanjutnya modul. Memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran, sampailah merancang pembelajaran atau membuat modul. Nah, kita perhatikan tadi di CP-CP yang sudah diberikan oleh pemerintah, yaitu kita fokus ke elemen A, elemen Al-Quran dan Hadis. Elemen Al-Quran dan Hadis, yaitu berkompetisi dalam kebaikan, etos kerja, larang pergaulan bebas dan zina. Peserta didik mampu memahami, di sini CP-nya, peserta didik mampu memahami ayat Al-Quran dan Hadis tentang perintah untuk berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dan sampai menjaga kehormatan diri. Yang saya warnain ini yang disebut dengan kompetensinya. Kemudian konten atau materinya yaitu Al-Quran dan Hadis, berkompetensi dalam kebaikan, berkompetisi dalam etos kerja, perintah agama, larangan pergaulan bebas, perintah agama, larangan zina, sikap kompetitif dalam kebaikan, sikap kompetitif etos kerja, dan seterusnya. Maka di sini kita sebelum membuat TP, kita perhatikan dulu mana bagian kompetensinya atau kemampuan siswa pada fase-fase tertentu, yaitu pada fase E, di mana kemampuan siswa dalam pengetahuannya,
kemampuan siswa dalam keterampilannya, kemampuan siswa dalam sikapnya. Maka pada fase ini, fase E ini sudah terlingkup pada CP-CP yang sudah diberikan. Maka kita coba bedah, ada kompetensinya memahami, melafalkan, menghafal, menyebutkan, paparan, meyakini, membiasakan, menghindari, serta menjaga. Setelah kita pahami ini, baru kita akan bisa melanjutkan membuat TP-nya. Nah, di sini ada TP atau tujuan pembelajaran. Peserta didik, kita ambil kompetensi tadi memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Materi tadi apa? Kontennya ada Al-Quran dan hadis. Kemudian tadi berikutnya adalah peserta didik melafalkan Al-Quran dan hadis. Kemudian peserta didik menghafal Al-Quran dan hadis. Peserta didik memahami, berkompetisi dalam kebaikan. Ini bisa kita membedah menjadi lebih daripada 16 TP. Nah, mungkin bisa lebih daripada itu. Maka kalau kita sudah paham TP, maka kita akan bisa mengalokasikan waktunya. Baik, selanjutnya adalah, nah ini seperti ini. Kita buatkan, ada elemennya Al-Quran dan hadis, kemudian CP yang sudah diberikan oleh pemerintah, kemudian kompetensinya tadi adalah kemampuan yang akan dicapai oleh siswa sesuai dengan fasenya yang ada pada CP, kemudian materi yang ada pada CP. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, peserta didik melafalkan Al-Quran hadis, peserta didik menghafal Al-Quran hadis, peserta didik memahami, berkomunikasi, dan seterusnya. Selanjutnya, ini ada kurang lebih 16 ya, Bapak Ibu, ada 16 TP. Oke. Nah, setelah kita paham dan sudah membuat TP, maka selanjutnya kita membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Kita perhatikan di sini ada elemen CP, kompetensi dan sebagainya. Lihat ini TP-nya. Pada TP kita buat alur tujuan pembelajaran. Nah, anggaplah tadi saya ambil dari 16 tadi, saya ambil 6 macam dulu. TP 1-nya adalah memahami kandungan Al-Quran dan hadis. TP 2-nya, maaf itu tertulis tab ya, maaf harusnya TP. TP melafalkan Al-Quran dan hadis, TP menghafal Al-Quran dan hadis, TP memahami, berkompetensi dalam kebaikan, dan seterusnya. Kemudian lalu kita buatkan alur tujuan pembelajarannya. Dari TP 1 saja kita bisa membuat alurnya. Diawali bagaimana anak ini bisa memahami Al-Quran, maka diawali dulu dengan membaca Al-Quran. Katakanlah Al-Quran Al-Maidah, At-Taubah, Al-Isra, An-Nur, dan seterusnya. Nanti ini kita fokuskan kepada bagaimana cara membaca yang baik sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Kemudian setelah kita pahami anak-anak ini mana yang sudah mampu sesuai tajwidnya atau yang belum, maka kita bisa menganalisis secara bersama-sama, baik yang sudah mempunyai kemampuan tajwidnya dan makhrajnya bagus, baik maupun yang belum. Nanti kita sama-sama belajar menganalisis. Kemudian alur berikutnya adalah menganalisis isi kandungannya, Quran surat An-Nur, dan seterusnya. Lalu poin ke-7, memahami perintah berkompetisi dalam kebaikan. Apakah pada Quran surat At-Taubah, apakah pada Quran surat Al-Maidah, atau Quran surat Al-Isra, An-Nur. Nanti di sini siswa akan memahami setelah mengkaji isi kandungannya per ayat tersebut. Kemudian memahami perintah berkompetisi dalam etos kerja, dan seterusnya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembuatan modul, setelah kita membuat alur tujuan pembelajaran, sebaiknya kita melihat kata kompetensinya pada materi atau kontennya. Nah, di sini ada kalimat pada kompetensi. Pada kalimat pada kompetensi ini
ada kalimat memahami, melafalkan, menyebutkan dan seterusnya. Ini adalah CP atau kemampuan siswa sesuai dengan fase-fase yang sudah tertulis di CP tersebut. Nah, apa maksudnya? Nah, setelah kita memahami bahwa kompetensi yang tadi ada kalimat memahami. Kalimat memahami termasuk di dalam menjelaskannya ide atau konsep, seperti menjelaskan suatu konsep menggunakan kalimat sendiri, menginterpretasikan suatu informasi, menyimpulkan atau membuat prafarsa dari suatu bacaan. Oke, selanjutnya kita perhatikan ranah pemahaman pada taksonomi Bloom tadi ada memahami. Memahami ini pada ranah C2. Nah, di sini ada menjelaskan, mengartikan, menceritakan dan sebagainya. Kemudian ada C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. Baik. Kemudian maka kita bisa menggunakan ranah pemahaman tadi C2, C3 dan seterusnya pada fase E, pengetahuan keterampilan sikap tersebut. Mari kita langsung membuatnya. Baik. Ini seperti ini contohnya. Ya, identitas modul. Ya, ada nama, ada sekolah, tahun penyusunan, jenjang, kompetensi keahlian, kelas, alokasi waktu. Ini kita buat sesuai dengan target tujuan pembelajaran yang sudah kita pecahkan tadi atau kita sudah bedah daripada CP. Kemudian kompetensi awal adalah kemampuan di awal siswa, apa yang akan dicapai. Misalnya tadi kaitannya dengan membaca Al-Quran. Oh, katakanlah siswa sudah mampu membaca Al-Quran. Kemudian profil pelajar Pancasilanya sesuai dengan apa yang akan dicapai daripada fase elemen Al-Quran dan hadis tadi. Fase E, CP, elemen Al-Quran dan hadis, yaitu membaca Quran dan memahami dan seterusnya. Maka saya ambilkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kemudian mandiri dan menalar kritis. Kenapa? Karena di sini memang kaitannya dengan keimanan, ya, keyakinan. Bagaimana menumbuhkan keimanan kepada agamanya. Kemudian bergotong royong, bagaimana anak-anak siswa bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Kemudian mandiri, bagaimana dia bisa mengerjakan penuh tanggung jawab. Bernalar kritis, bagaimana dia bisa menggali, mencari, kemudian menyimpulkan informasi-informasi pada ayat Al-Quran tersebut. Adapun sarana-prasarana, ya seperti biasa harus ada LCD, laptop, buku teks, Al-Quran, mungkin yang lain-lain apa tergantung atau sesuaikan dengan kebutuhan materi kita. Target peserta didik adalah reguler atau tipikal. Model dari pembelajaran bisa luring, bisa daring, bisa blended learning. Ya, kemudian model pembelajaran kita lakukan dengan discovery learning. Kemudian metode pembelajarannya ada diskusi, bisa demonstrasi, dan lain-lain. Kemudian pada kompetensi intinya ada domain Al-Quran dan hadis. Fasenya E, kelas 10. CP-nya adalah tinggal kita copy paste yang ada pada CP yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, di sini ada facet pemahaman, penjelasan ini kaitannya dengan facet pemahaman pada kurikulum Merdeka. Penjelasan menyebutkan Al-Quran dan hadis tentang berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, larangan pergaulan bebas, perbuatan zina, melafalkan dan menghafal Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, kemudian memaparkan konten
Ini saya ambil daripada TP yang kita sudah buatkan. Maka bagaimana siswa mampu menjelaskan dengan menyebutkan, menjelaskan dengan melafalkan, menjelaskan dengan memaparkan, menjelaskan dengan membiasakan, menjelaskan dengan menghindari diri dari pergaulan bebas, menjelaskan dengan menjaga diri dari pergaulan bebas. Ada interpretasi, bagaimana siswa mampu mengidentifikasi berkompetisi dalam kebaikan atas kerja, pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan sikap berkompetisi dalam kebaikan atas kerja, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian aplikasi, bagaimana siswa mampu membuktikan apa itu berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, apa bentuk pergaulan bebas dan bentuk perbuatan zina, menjaga dan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan seterusnya. Kemudian pengenalan diri, bagaimana siswa bisa menyimpulkan sikap berkompetensi, etos kerja, sikap pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan menjaga dan menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Empati, bagaimana anak mampu berempati, maka siswa bisa merangkai sikap berkompetisi dalam kebaikan etos kerja, larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, dan seterusnya. Kemudian perspektif, bagaimana siswa mampu menafsirkan Al-Quran surat Al-Maidah, At-Taubah, Al-Isra, dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajaran kita tinggal hanya menambahkan, tinggal mengcopy paste pada TP. Ini ya, ada 16 poin. Bisa juga lebih, tergantung Bapak Ibu yang menemukannya. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saja dulu. Nanti akan lebih fokusnya soal modul ini sampai akhirnya sampai jadi akan dibuatkan pada video berikutnya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan lebih fokus pada video berikutnya pada pembuatan modulnya. Baik Bapak Ibu, apa yang dapat kita simpulkan dalam membuat modul? Yaitu tujuan pembelajaran pada saat membuat modul, sebelum membuat modul ajar, maka kita harus dulu membuat TP-nya. TP-nya yang kita lihat dua komponen, yaitu kompetensi dan kontennya. Kemudian kesimpulan dalam membuat modul itu selanjutnya adalah prosedur penyusunan alur ATP-nya, melakukan analisis CP, identifikasi, rumuskan, identifikasi elemen atau subelemen profil pelajaran Pancasila. Kemudian setelah tujuan pembelajaran rumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Kemudian seperti inilah modelnya ya. Komponen-komponen modul ajar ada informasi umum, diantaranya adalah identitas penulis modul, kompetensi awal, sampai model pembelajaran digunakan. Kemudian ada komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, assessment, pemahaman makna, dan seterusnya. Kemudian komponen berikutnya adalah lampiran. Ada lembar kerja, peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidikan peserta didik, glosarium, daftar pustaka. Inilah komponen modul yang harus dipenuhi. Nah, strategi mengembangkan modul ajar, mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang bisa dikelompokkan dalam satu lingkup materi. Satu materi bisa mencakup beberapa tujuan pembelajaran. Lakukan asesmen diagnosis, mengidentifikasi penguasaan kompetensi awal peserta didik. Tentukan teknik dan instrumen asesmen sumatif beserta indikator keberhasilan asesmen sumatif yang akan dilakukan pada akhir lingkup materi. Tentukan periode waktu atau jumlah JP yang dibutuhkan. Tentukan teknik dan instrumen asesmen formatif berdasarkan aktivitas. Buat rangkaian kegiatan dan seterusnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang perlu diperbaiki atau perlu dikritisi atau memang perlu ditambahkan, silakan kita bisa berdiskusi sama-sama. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.